Terima kasih sahabat Motivatalk, Anda masih setia di Motivatalk dan tak terasa kita sudah masuk di akhir segmen. Ya, kalau tadi kita sudah lebih banyak membahas bagaimana caranya supaya mereka tidak nakal, apa yang harus kita sampaikan. Sekarang ada pertanyaan lagi nih ya. Apakah benar ayah ada makanan tertentu yang bisa memancing daya pikir anak lebih baik? Misalnya dia ada kolin lah, kalau dulu mungkin juga protein. Kalau makanan sih yang lebih cocok menjawab adalah ahli gizi mungkin ya. Kalau saya kan tidak menyentuh ke arah makanan, tapi kalau dengar-dengar sih ada makanan yang bisa memberikan nutrisi pada otak. Nah itu silakan cari sendiri di Google. Kemudian ada juga makanan yang membuat anak lebih aktif, energik ya, energik. Nah mungkin karena saking energiknya dan tidak tersalurkan, maka orang tuanya pada akhirnya menganggap dia nakal. Jadi banyak hal-hal sebenarnya yang terjadi pada anak yang dilabeli nakal, sebenarnya penyebabnya justru dari kita sendiri gitu. Kalau misalnya anaknya terlalu energik, ya sebenarnya dia hanya membutuhkan penyaluran saja energi tubuhnya. Misalnya ajak dia untuk latihan karate atau bela diri atau kegiatan fisik, olahraga dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kan kita nggak berpikir sejauh itu. Anaknya lincah betul, kemudian dibilang kamu ini nggak bisa diem gitu, goyang terus, nggak berhenti-berhenti. Nah itu bagaimana tuh ya? Kalau misalnya kita melihat bahwa anak kita ini kelihatannya kok kurang bersemangat ya di sekolah, apakah dia harus kita homeschooling kan? Apa sih faktor pertimbangan yang harus diperhatikan oleh orang tua ya? Ya yang pertama begini, kita lihat ya bahwa anak kita itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah produk yang super begitu, yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang salah begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat anak balita, ya itulah sebenarnya kebenaran seorang anak atau originalnya seperti itu. Nah, kita catat. Nah, pada saat perilaku anak yang masih fitrah itu kelihatan mengganggu, nah baru kita catat apakah ini benar-benar sesungguhnya mengganggu, tidak baik, atau sebenarnya justru kita yang salah persepsinya. Baik ayah. Nah seperti itu. Selanjutnya, selain membuat catatan seperti itu, apa yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua sekarang ini? Ya apalagi nih catatan yang harus dibuat supaya anaknya tidak nakal tapi kreatif. Nah pada saat kita sudah membuat catatan-catatan tadi, berikutnya adalah belajar parenting. Jadi setiap hari Rabu jam 8 malam, nah itu langsung duduk di depan TV, di Simple TV. Nah saksikan kita berdua di sini. Jadi bertanya, membahas tentang hal-hal catatan tadi. Kalau begini tuh maksudnya apa sih? Kalau begini maksudnya apa? Begini maksudnya apa? Misal ya, ambil contoh gitu. Ada anak-anak kadang-kadang gitu ya, ya namanya anak-anak ya, dia ambil gelas begini diputer-puter, tiba-tiba ditumpahin airnya cur gitu ke sini. Nah orang tuanya kan bilang, sampingnya basah. Nah padahal si anak itu sedang belajar hukum fisika dasar. Cairan, apakah kalau cairan itu dituang dia akan jatuh ke bawah? Hukum gravitasi dia sedang belajar. Kemudian kenapa bisa menjadi basah? Hukum kimia dia sedang belajar. Nah, cuma karena kita dulu cara belajarnya tidak begitu dengan mencatat, jadi nggak ngerti bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan seorang anak yang setiap saat itu penuh pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan ini, kita tinggal bilang, nah lain kali ya, kalau mau main siram-siraman dikasih tempat nih di sini mau nyoba di sini, mau ini di sini, mau itu di sini. Jadi disalurkan. Nah, kebanyakan anak-anak diteriakin kaget, habis itu nggak berani ngapa-ngapain. Dan sampai besar, dia jadi anak yang pasif, bengong aja. Jadi sebagai orang tua, sebaiknya kita harus lebih cerdas kalau begitu ya, ayah? Lebih banyak belajar. Ya, lebih banyak belajar. Dulunya kita cerdas sudah dulunya. Tapi karena banyak dipangkas oleh kebodohan dan ketidaktahuan kita dengan kecerdasan alami manusia, akhirnya kita jadi yang seperti sekarang. Saya jadi yang seperti sekarang. Nah, supaya tapi begini aja hebat, ayah? Ya mungkin kalau begini aja dianggap hebat, apalagi dulu kalau benar gitu ya. Bisa jadi jauh lebih besar lagi dan tidak perlu kira-kira seperti 17 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita bisa lebih banyak menghasilkan anak-anak yang jenius di Indonesia begitu. Kalau kita orang tuanya mau belajar supaya otak-otak anak kita tidak terpangkas, supaya asli bawaan lahir yang diberikan oleh Tuhan ini utuh sampai besar. Nah, di situ kira-kira kunci pentingnya kita belajar jadi orang tua, pola asuh dan parenting. Jadi nggak sederhana parenting ini berhubungan dengan masa depan anak. Makanya ayah sempat mengatakan dulu bahwa tidak pernah ada orang tua yang
bisa bersekolah menjadi orang tua ya ayah ya. Ya, belum pernah ada ya, belum pernah sampai ada. dia akhirnya bisa mengalaminya sendiri. Ya. Ya, semoga ya ayah apapun yang sudah ayah berikan malam ini cukup bisa memberikan informasi yang berharga bagi pemirsa di rumah ya ayah ya. Dan sayang sekali waktu juga yang akhirnya mengakhiri perjumpaan kita hari ini, tapi artinya bukan berarti bahwa minggu depan nggak bisa ketemu ayah lagi ya. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Ya, dan ya sahabat Motivator, tak terasa 60 menit kebersamaan kita, dan terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook maupun Twitter. Dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, silakan kirim email serta akun Facebook kami di motivatalk@yahoo.co.id